Pemirsa, puluhan rumah di 2 dusun terdekat dari puncak Gunung Semeru tertimbun material vulkanik hingga nyaris separuh bangunan. Sedikitnya 50 rumah rusak parah. Puluhan rumah di 2 dusun terdekat dari puncak Gunung Semeru tertimbun material vulkanik hingga nyaris separuh bangunan. Sedikitnya 50 rumah rusak parah. Seperti inilah visual udara di perkampungan Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, pasca terjangan awan panas Gunung Semeru. Di Dusun Kajar Kuning ini setidaknya 28 rumah tertimbun material vulkanik. Sementara di Dusun Curah Kobokan lebih dari 25 rumah juga tertimbun material vulkanik. Dusun Kajar Kuning ini sekitar 28-an rumah. Kondisinya sudah terendam, sudah ketutup pasir ini material vulkanik baru yang kemarin, iya. bukan yang masih baru. Selain rumah apa aja? Sementara yang lain nihil, karena sekarang evakuasi warga, yaitu evakuasi yang barang yang masih bisa diselamatkan sama evakuasi ternak. Ini akan dipindahkan kemana? Ke daerah Penanggal dan di Puntap Sumbermuju juga. Nah, untuk korban ada nggak? Untuk korban nihil. Hingga Senin siang, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih fluktuatif. Warga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sepanjang Desa Kobokan sejauh 17 km. Sejumlah warga di Lumajang, Jawa Timur nekat menerobos lahar dingin untuk menuju desa. Jalur penghubung menuju Kecamatan Pronojiwo dengan Kecamatan Candipuro ditutup total karena masih dilintasi lahar dingin. Pasca Gunung Semeru berstatus awas, jalur penghubung menuju zona merah Curah Kobokan antara Kecamatan Pronojiwo dengan Kecamatan Candipuro sementara ditutup total karena masih dilintasi lahar dingin. Meski begitu, masih banyak warga yang nekat melintas, baik menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki tanpa menggunakan alat pelindung diri. Hal ini membahayakan mengingat cuaca yang tidak menentu. Akses jalan ditutup sampai menunggu pembenahan di kawasan Kajar Kuning. Ini pasca turunnya APG kemarin, sejauh ini akses ini ditutup atau seperti apa? Untuk sekarang kita tutup, kemungkinan besar nunggu instruksi dari pemerintah Kabupaten Lumajang untuk pembenahan Kajar Kuning. Kemungkinan bisa seminggu lebih lah, kalau tidak ada halangan mau kita coba buka lagi akses karena ini akses utama untuk ekonomi masyarakat juga. Selain akses penghubung, aktivitas pertambangan juga ditutup sementara. Masyarakat diminta tetap bersiaga dan melakukan mitigasi karena masih ada getaran seismo yang naik turun. Mirsa, erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur menyisakan cerita pilu pasangan suami istri warga Dusun Kajar Kuning. Pasangan suami istri hanya membawa sehelai pakaian yang melekat di badan dan tak sempat membawa harta benda mereka. Dampak erupsi Gunung Semeru yang terjadi hari Minggu kemarin merendam 2 dusun di kaki Gunung Semeru, yakni Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, dan Dusun Curah Kobokan, Desa Supiturang. 2 dusun ini jadi lokasi terdekat dari puncak Gunung Semeru yang berjarak 10 km sehingga menjadi lokasi terparah dampak material vulkanik. Erupsi yang terjadi siang kemarin menyisakan cerita pilu pasangan suami istri warga Dusun Kajar Kuning ini. Pasangan suami istri Bukhari Muslim dan Siti Mariam panik saat guguran awan panas mulai menerjang perkampungan. Mereka hanya membawa sehelai pakaian yang dipakai dan tak sempat menyelamatkan harta benda. Kesedihan mereka pun bertambah ketika menyambangi rumahnya yang seluruh bangunan rumah tertimbun material vulkanik. Kok ada erupsi di bawah itu? Gemilang, petang sudah petang. Ini saya kembali lagi, terus pergi saya ke mertua. Sebelumnya nggak nyangka kalau besar? Iya, saya nggak nyangka, cuman saya bawa pakaian cuman satu ini. Jam 5 subuh sudah berangkat, kirain kan mau erupsi biasa, nggak bawa apa-apa. Ini apa aja yang bisa? Semua isi rumah, kan di dalam itu sebaru. Nggak sempat bawa, cuma bawa baju ini aja. Sementara itu ribuan warga mengungsi di 11 titik pengungsian saat malam hari dan akan kembali ke rumah masing-masing saat pagi hari untuk memeriksa rumah.
Pemirsa, untuk mengetahui situasi pengungsi pasca erupsi Gunung Semeru, sudah ada Ibu Khairunisa, pengungsi dari Dusun Bonagung. Assalamualaikum, selamat malam Bu Khairunisa. Selamat malam. Gimana keadaannya Bu, sehat? Sehat. Bu, bisa cerita saat ini ngungsi di mana? Sekarang saya ngungsi di lapangan Candipuro. Ada siapa saja di sana Bu? Ada keluarga saya. Oke. Semua yang dibutuhkan sudah tersedia Bu? Masih belum, ada yang kurang. Oke, bisa cerita Bu, apa saja yang dirasa kurang di posko pengungsian Bu? Masih butuh MCK sama kartu sama tikar di sini. Oke, jadi masih ada beberapa ya. Untuk makanan minuman Bu? Oh, alhamdulillah di sini sudah mencukupi semua. Kalau makanan sama kesehatannya juga. Oke, Bu, bisa cerita kepada kami detik-detik ketika Ibu akhirnya memilih untuk mengungsi atau tepatnya menyelamatkan diri dari bencana erupsi Semeru. Seperti apa Bu Nisa? Bu Nisa? Halo? Iya, bisa cerita kepada kami ketika erupsi terjadi Ibu lagi ada di mana, kemudian sampai pada akhirnya memilih untuk mengungsi bersama dengan keluarga. Saya tepatnya masih ada di rumah. Yang gunung meletus itu jam 5 pagi. Tapi yang lavanya keluar itu siang-siang. Saya sama keluarga langsung lari karena abunya itu udah menyebar ke wilayah saya. Oke, tapi dipastikan semua keluarga dalam keadaan baik-baik ya Bu ya, semuanya selamat ya? Iya. Iya. Oke, terakhir informasi yang Ibu ketahui, kediaman Ibu, tempat tinggalnya seperti apa Bu pasca adanya hujan abu yang terjadi? Kediaman saya masih aman, tapi saya takut mau ke sana. Oke, masih khawatir ya Bu? Iya. Oke, ada rencana untuk kembali atau menunggu informasi dari petugas setempat Bu? Saya masih menunggu informasi dari petugas, soalnya kata petugas takutnya ada usulan lagi. Oke, itu yang terbaik Bu. Tapi setidaknya Ibu sudah cerita kepada kami apa yang dirasa kurang. Kiranya otoritas setempat yang mendengarkan informasi ini bisa memenuhi kebutuhan dari Ibu Khairunisa dan seluruh pengungsi yang ada di posko pengungsian Candipuro. Terima kasih Bu atas waktu Anda dan kesediaan Anda untuk berbincang bersama kami. Iya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi wilayah terdampak gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Presiden memastikan pembangunan rumah bagi warga yang direlokasi dimulai pada hari ini. Presiden Joko Widodo kembali meninjau dan menyapa para penduduk yang mengungsi pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Presiden memastikan pembangunan rumah bagi warga yang direlokasi dimulai hari ini. Presiden menyatakan pemilihan kawasan relokasi sudah melalui berbagai kajian sehingga dipastikan aman bagi warga. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya ke sini untuk memastikan bahwa pertama, yang relokasi hari ini dimulai pembangunannya. Hari ini relokasi dimulai pembangunannya. Itu sudah lewat kajian dari BMKG dan dari instansi yang terkait. Presiden juga meninjau langsung progres pembangunan rumah tahan gempa di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Pemerintah menargetkan pembangunan setidaknya 1.800 rumah tahan gempa bagi warga terdampak gempa Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Tangkap momen Piala Dunia 2022, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mempromosikan branding pariwisata Indonesia, Wonderful Indonesia di Qatar. Promosi tersebut digelar agar ribuan penonton Piala Dunia bisa melihat keindahan dan juga keramahan pariwisata Indonesia. Momen Piala Dunia 2022 tidak dilewatkan begitu saja oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Ia mempromosikan pariwisata Indonesia dengan tagline Wonderful Indonesia di Qatar. Promosi tersebut ditunjukkan lewat branding di bodi bis yang terparkir tepat di depan Education City Stadium yang terletak di Ar Rayyan, Qatar.
Sandiaga Uno memang sengaja menempatkan sejumlah alat peraga promosi di sejumlah titik strategis di Qatar. Di antaranya 8 bus double decker maupun single decker serta digital display seperti billboard, LED, dan lainnya. Alat peraga promosi itu berisi informasi mengenai keindahan pariwisata dan ragam produk ekonomi kreatif Nusantara, termasuk 5 destinasi super prioritas Indonesia antara lain Labuan Bajo, Danau Toba, Likupang, Mandalika, dan Borobudur. Tak hanya memamerkan keindahan pariwisata Nusantara, alat peraga promosi tersebut juga berisi panduan wisata hingga pemesanan tiket yang bisa diakses lewat situs Travel Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah memutuskan melanjutkan kembali pertandingan sepak bola nasional Liga 1 tanpa penonton. Informasinya satu lagi untuk Anda.